Halo rekan-rekan semua, khususnya rekan-rekan guru penggerak. Di video kali ini saya Sofi Ridwan Muntaha, guru SDN 4 Sukamurni, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Garut, akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk kegiatan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Dan pada video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat, rekan sesama guru di SDN 4 Sukamurni, yaitu Ibu Meli Amelia, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, kita sekarang menuju ke kegiatan praobservasi saya. Assalamualaikum Bu Meli, apa kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Baik Bu Meli, pada kegiatan kali ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, saya ingin mengetahui apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari pembelajaran ini. Ya, baik Pak. Tujuan pembelajaran yang saya ingin capai adalah melalui diskusi kelompok. Jadi peserta didik dapat menganalisis gaya otot dan gaya gesek dengan benar. Ya, baik Bu, jadi materinya adalah tentang gaya otot dan gaya gesek. Sekarang kita masuk ke area pengembangan. Kira-kira yang hendak dikembangkan dari siswa Ibu ini seperti apa? Ya, yang ingin saya kembangkan adalah pemahaman siswa tentang gaya otot dan gaya gesek, serta pemanfaatan materi tentang gaya otot dan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik. Jadi nanti siswa akan menganalisis dan mendiskusikan gaya otot dan gaya gesek. Nah, nanti kira-kira model serta metode juga strategi pembelajarannya bagaimana Bu Meli? Iya. Untuk modelnya saya menggunakan PBL, Problem Based Learning. Sedangkan untuk metode yaitu menggunakan percobaan sederhana, pemecahan masalah, diskusi, dan tanya jawab. Sedangkan untuk strateginya saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini mungkin saya akan lebih berdiferensiasi proses dan berdiferensiasi konten ya. Untuk proses, saya akan memetakan peserta didik terlebih dahulu berdasarkan gaya belajarnya, yaitu visual, audio, dan kinestetik. Baik, untuk diferensiasi proses, jadi Ibu akan memetakan berdasarkan gaya belajar ya Bu? Iya. Ada yang audio, visual, dan kinestetik. Lalu untuk penilaiannya bagaimana? Untuk penilaiannya saya akan menggunakan tes tulis ya, serta penilaian peserta didik sikap atau observasi langsung. Untuk sasaran kelasnya, ini kelas berapa Bu? Kelas 4 Bapak. Kira-kira di hari apa? Hari Rabu insya Allah. Oh iya, baik. Bu, mungkin pertanyaan dari saya dicukupkan sampai di sini dulu. Saya hanya ingin tahu arah nanti kegiatan pembelajaran Ibu. Semoga nanti Ibu bisa melaksanakan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan apa yang telah Ibu rencanakan, mulai dari tujuan pembelajaran, area pengembangan, juga strategi yang dipersiapkan, serta lain-lainnya. Saya harap semoga bisa teramati dan semuanya bisa tercatat ada. Harapannya nanti kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan observasi ketika Ibu mengajar, dan nanti setelah observasi kita bertemu kembali dalam kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Baik, terima kasih ya Bu. Mohon maaf waktunya saya ganggu. Sekian dari saya, semoga apa yang telah direncanakan bisa terlaksana. Amin. Jadi demikian rekan-rekan, itu tadi kegiatan praobservasi saya dengan rekan sejawat saya yaitu Ibu Meli Amelia, salah satu guru di SDN 4 Sukamurni. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya, yaitu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas
Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari untuk memanfaatkan gaya tersebut untuk membantu manusia mengatasi tantangan. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan golongan tadi. Jadi gaya itu banyak ya, tapi yang akan Ibu jelaskan hanya dua, yaitu gaya gesek dan gaya Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah untuk memanfaatkan gaya tersebut untuk membantu manusia mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, apa itu gaya? Gaya dapat didefinisikan sebagai interaksi pada suatu benda dalam bentuk golongan maupun tarikan. Bisa dibaca? Jadi, apa itu gaya? Pengertian gaya? Dalam bentuk dorongan maupun tarikan, itu disebut dengan gaya. Suatu gaya dapat membuat benda yang dia menjadi bergerak. Pengaruh gaya otot terhadap benda sangat penting dalam aktivitas sehari-hari bahkan benda dengan bantuan gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dapat menggerakkan atau memberi gaya pada benda tersebut dan benda dengan bantuan otot. Pengertian gaya otot. Jadi gaya otot adalah gaya yang dapat menggerakkan atau memindahkan benda dengan bantuan otot. Nanti akan ada penjelasan ciri-ciri gaya otot. Apa pengaruh gaya otot terhadap benda? Nah, ini dijelaskan. Apa pengaruh gaya otot terhadap benda? Pengaruh gaya otot terhadap benda sangat penting dalam aktivitas sehari-hari seperti berjalan, mengangkat barang, berolahraga, dan melakukan berbagai tugas fisik lain. Jadi Ya, ada contoh-contoh gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Ada berjalan. contoh-contoh gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Saat berjalan atau berlari, otot-otot kaki dan otot-otot tubuh berkontraksi secara bergantian untuk menghasilkan gerakan. Saat mendorong, otot-otot Berjalan. Kita berjalan itu menggunakan otot. Nah, berjalan itu contoh dari gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, ada mendorong. Mau mendorong pintu, mendorong bangku, disebut dengan gaya otot. Pungguk dan kaki berkontraksi untuk mendorong alat besian tersebut ke depan dan ke belakang. Saat mengangkat beban, otot-otot tengah berkontraksi untuk mengangkat dan mengendalikan beban tersebut. Mengepel juga disebut dengan gaya otot karena mengeluarkan otot melalui tangan. Yang keempat ada contohnya itu mengangkat barang. Paham sampai sini? Sekarang gaya Apa itu gesek. gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang muncul ketika dua permukaan bergesekan satu sama lain. Karena gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Semakin lebar dan luas permukaan benda yang bergesekan, maka gaya gesek akan semakin besar, sehingga benda akan semakin sulit bergerak dan terasa lebih berat ketika didorong. Apa? Gaya gesek adalah gaya yang muncul ketika dua permukaan bergesekan satu sama lain. Kalian sudah membuat contoh gaya gesek itu mobil yang ada di belakang. Ibu bawa ke depan ya. Contohnya seperti ini. Ada ini apa namanya? Dan ketika apa itu namanya ya? Dilajukan, ini bergesekan, itu disebut dengan gaya gesek. Pengaruh gaya gesek terhadap benda. Pengaruh gaya Gaya gesek dapat mempengaruhi cara benda-benda bergerak dan berinteraksi satu sama lain dalam berbagai situasi sehari-hari maupun dalam dunia teknologi. Contoh-contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari.
Assalamualaikum Bu Meli, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, baik Pak Ridwan. Kemarin kita telah melaksanakan praktek supervisi pembelajaran di kelas. Setelah pelaksanaan supervisi di kelas, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran tersebut? Apakah ada yang ingin Ibu sampaikan terkait apakah ada yang harus Ibu perbaiki atau seperti apa? Baik Pak, saya merasa senang. Saya menjadi tahu apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan saya. Mohon maaf Pak, yang perlu diperbaiki terutama kemarin ya dalam media pembelajarannya Oh iya. kurang lengkap gitu. Jadi menurut Bu Meli yang perlu diperbaiki itu tentang media pembelajarannya, seperti itu ya Bu Meli. Nah selanjutnya dari percakapan ini kira-kira apa nih yang Ibu harapkan? Saya mengharapkan siswa itu lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Mungkin kemarin siswa itu kurang aktif ya dalam pembelajaran. Baik ya Bu Meli, jadi harapan Ibu supaya peserta didik atau murid itu lebih aktif dalam pembelajaran. Nah sekarang menurut Bu Meli, kira-kira hal apa saja nih yang sudah baik dari pembelajaran Ibu kemarin? Ya. Dan apa saja area pengembangan yang Ibu sampaikan? Yang sudah baik adalah saya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan membentuk kelompok, dan saya juga sudah menyampaikan materi secara maksimal, di mana area pengembangannya adalah memperdalam pemahaman siswa tentang gaya otot dan gaya gesek. Ya, jadi kemarin Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu dari praktek mengajar yang Ibu lakukan kemarin, kira-kira apakah masih ada kekurangan atau tidak Bu? Menurut saya, yaitu tadi ada kurang, jadi dalam media pembelajarannya dirasa kurang tepat ya Pak, sehingga anak-anak itu kurang aktif dalam pembelajaran. Ya, kalau begitu menurut pendapat Ibu, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu itu aktif dalam pembelajaran? Menurut saya, dalam pembelajaran itu harus terpusat kepada muridnya atau siswa, harus membuat media pembelajaran yang menarik, terus ada ice breaking atau games supaya pembelajaran lebih menarik ya, tidak monoton. Ya, sebetulnya kalau saya lihat dari praktik yang Ibu lakukan kemarin di kelas, dari hasil observasi yang saya lakukan, sudah terlihat bagaimana Ibu mengajar di kelas. Langkah-langkah pembelajaran sudah tersampaikan secara sistematis, tujuan pembelajaran pun Ibu sudah sampaikan dan sesuai dengan apa yang ada di RPP, serta pembelajaran berdiferensiasi sudah terlihat juga. Pengelompokan PSE dan budaya positifnya juga sudah terlihat. Nah mungkin memang tadi yaitu yang masih ada perlunya usaha untuk meningkatkan keaktifan dari peserta didik seperti yang Ibu telah sampaikan tadi, mungkin karena medianya itu tidak variatif, mungkin seperti itu ya Bu. Nah baik Bu, tadi kan sudah disampaikan tindak lanjut dari kegiatan observasi kemarin, di mana Ibu akan menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan media pembelajaran yang menarik, adanya ice breaking supaya lebih maksimal ya. Kira-kira kapan nih Ibu akan memulai kegiatan atau rencana Ibu tadi? Saya rasa secepatnya ya Pak. Ya baik ya Bu, kira-kira nih komitmen Ibu, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan rencana Ibu tadi? Saya akan melibatkan guru kelas 6. Iya. Baik ya Bu, mungkin sekian pasca observasi kita. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf mengganggu waktunya, dan mudah-mudahan apa yang telah Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Sama-sama.